Hai adik-adik, bertemu lagi dengan aku, Gizmo. Hari ini kita akan melakukan petualangan luar biasa. Kalau adik-adik sudah tidak sabar, ayo kita panggil Kak Nanda dan Kak Rena. Seluruh tim pelayanan anak Superbook mau berterima kasih karena sampai saat ini pelayanan anak Superbook bisa benar-benar menyentuh hati anak-anak. Dan semua itu bisa terjadi karena dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Tapi masih banyak anak yang belum mendapatkan pelayanan anak yang layak. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan dengan dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Jadi, jika papa, mama mau mendukung pelayanan anak Superbook, caranya sangat mudah. Papa, mama bisa klik tombol subscribe. Juga bisa share semua konten di Superbook Indonesia. Dan juga papa, mama bisa memberikan dukungan melalui QR Code yang ada di sebelah kanan layar papa dan mama. Apapun dan berapapun dukungan papa mama pasti akan sampai ke hati semua anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Karena dan Kananda di Superbook Kids Club. Wah, seneng banget ketemu sama adik-adik yang super lucu, imut, gemes, keren kalian. Kalian semuanya apa kabar? Baik lah ya, pastinya baik deh. Siapa yang Senin kemarin itu dapat hadiah spesial dari Superbook? Coba Kak Rena sama Kak Nanda mau dengar suara kalian yang dapat hadiah. Keren banget. Kananda dan Karena mau ucapin selamat buat kalian semua yang udah sampai 3 minggu masih terus mengirim ayat hafalan. Kalian keren banget. Hebat banget. Coba Kak Rena tuh mau tanya sama adik-adik. Ada sesuatu yang baru gak sih dari Kak Rena sama Kak Nanda? Ada gak sih? Ada yang baru nggak ya kira-kira? Ada yang baru kan? Ada yang baru nggak ya? Ada yang baru nggak ya? Ada yang baru gak sih? Lihat dong nih, kita udah pakai t-shirt baru dari Wow. Superbook. Tuh tulisannya Tuh. See Good in All Things. Faith. Tuh, ada gambar ada Gizmo dan kawan-kawan. So cute. Nah, kalau adik-adik mau t-shirt keren seperti ini dan ini, adik-adik bisa langsung hubungi dan cek semua sosial media Superbook Indonesia. Betul sekali. Terus kalian harus cepet-cepet ya untuk mendapatkan t-shirt baru dari Superbook ini. Wow, Banyak keren-keren. kalian harus semangat ya biar Betul. bisa mencapai cita-cita itu Betul semua. sekali. Adik-adik, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih kalau ternyata firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari itu benar-benar bisa membawa kita jadi orang yang punya tujuan loh. Betul banget. Seperti salah satu tokoh Alkitab yang akan kita pelajari hari ini. Dia itu benar-benar menemukan tujuan hidupnya setelah mengenal firman Tuhan yang sebenarnya. Pasti adik-adik penasaran kan? Siapa ya? Siapa ya? Nih, coba kalian tebak kira-kira hari ini kita mau belajar dari kisah siapa ya? Kita kasih clue aja deh. Boleh. Karena yang kasih clue pertama ya. Apa tuh? Clue yang pertama itu ada snake. Snake. Ular. Oh, kirain. Bukan. Jadi lapar. Snake, ular. Oke. Ular. Kalau gitu kan Anda kasih satu lagi deh. Oke. Dua. Cluenya itu ya ini nih besar. Itu namanya adalah kapal yang hancur. Kapal hancur. Oh, kapal yang hancur. Coba itu mah udah pasti bisa ketebak. Pasti tahu sih. Kalau udah sering nonton Superbook. Iya, ya udah biar gak lama-lama kita langsung nonton animasi berikut ini. Kena kau.
Mari berdoa agar pelayaran kita ke Roma lancar. Aku dalam perjalanan menuju sidang di hadapan Kaisar. Sidang untuk kasus apa? Aku menyebabkan keributan terjadi di Yerusalem. Aku memberitakan tentang Yesus kepada siapapun yang mau mendengar. Aku dituduh membawa orang jahat ke bait Allah. Itu tidak benar. Mereka minta orang Roma menjatuhiku hukuman mati. Tapi tentu saja mereka tidak bisa buktikan apapun. Beberapa malam kemudian, Yesus menampakkan diri kepadaku di penjara. Bersukacitalah Paulus, karena engkau bersaksi tentang aku di Yerusalem. Engkau pun harus menjadi saksiku di Roma. Kemudian, kasusku didengar oleh dua orang gubernur Roma dan Raja Herodes Agripa. Akhirnya, sebagai warga Roma, aku mempunyai hak untuk menghadap Kaisar. Dan sekarang, aku menuju Roma. Sepertinya Anda malah merasa senang. Joy, selama aku ada di penjara, aku sadar kuasa Tuhan makin kuat saat aku lemah. Karena saat aku lemah, aku jadi kuat. Teman, akan bahaya kalau kita tetap berlayar. Kita bisa tenggelam, kehilangan muatan, dan membahayakan nyawa kita. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kapten, kita harus terus berlayar. Tidak ada pelabuhan yang pas di sini. Ayo Kapten, awak kapal biasa dengan cuaca ini. Kita harus berlayar terus ke pesisir Phoenix. Tolong pikirkan sekali lagi. Aku harus selamat sampai ke Roma. Jangan terlalu khawatir. Kapten kapal percaya awak kapalnya tahu apa tugas mereka. Tahu apa seorang tahanan dari Yerusalem tentang lautan? Tidak ada pada yang tidak bisa kita arungi. Ambil perahu kecil itu kemari. Kapal tidak akan kuat nahan ombak ini. Berlayar ke pantai. Menepi ke pantai. Ikat layarnya. Kecil itu. Terima kasih. Berdoalah pada Tuhanmu demi kita. Jangan takut, Paulus. Kau harus menghadap Kaisar. Ketahuilah, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Kurangi muatan kapal kita. Buang semua kelebihan muatan. Coba tadi Anda dengarkan saya dan tidak meninggalkan wilayah kereta, Anda akan terhindar dari semua kerusakan dan kehilangan ini. Tapi jangan takut, tak seorang pun akan mati, sekalipun kapal ini tenggelam. Tadi malam malaikat Tuhan yang aku sembah dan aku layani berdiri di sampingku dan berkata, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Teguhkanlah hatimu, karena aku percaya kepada Tuhan. Jadilah menurut perkataannya, tapi kapal kita akan karam di semua pulau. Daratan! Daratan!
Baiklah, siapa di antara kalian yang bisa berenang, segeralah berenang ke pantai. Kita selamat. Tepat seperti yang kamu katakan. Paulus, apa menurutmu Tuhanmu mau menerima semua orang? Yesus menerima semua orang yang mencari Dia. Menurut alat pemindaiku, kita ada di Pulau Malta, 40 hari perjalanan dari Roma. Teman-teman, sepertinya kita kedatangan tamu. Tidak salah lagi, dia memang pembunuh. Meski selamat dari lautan, keadilan tidak membiarkannya hidup. Jangan takut. Ular ini tak akan melukaiku. Itu mustahil. Benar, Anda pastilah Tuhan. Aku pembawa pesan dari satu-satunya Allah yang benar. Aku sedang menuju Roma untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhanmu pasti sangat berkuasa. Mungkin ia bisa menolong ayah pemimpin kami. Ia sudah tua dan sekarat. Dia sembuh. Anda sudah selamatkan nyawa ayahku. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Anda mungkin bukan Tuhan, tapi Anda benar-benar utusan Tuhan. 3 bulan lagi akan ada kapal datang. Berhentilah dulu di sini sebelum ke Roma. Kalau itu kemauanmu, aku pastikan Anda naik kapal itu. Sementara itu tinggallah dulu di sini. Terima kasih atas kebaikanmu. Paulus, aku tidak mengerti. Kenapa pergi ke Roma? Kenapa tidak tinggal di Malta? Warga di sini menyukai Anda. Tapi di Roma... Terima kasih atas perhatianmu, Joy. Yesus menyuruhku menjadi saksi di Roma. Dan itulah yang akan kulakukan. Keren banget animasinya. Iya. Banyak banget yang harus dihadapin sama Paulus ya kan adik-adik. Mulai dari ditangkap karena mengabarkan Injil, Terus kapalnya karam. terus dipatok sama ular. Tapi semua itu nggak membuat Paulus berhenti untuk berjuang memberitakan firman Tuhan. Tepuk Wow, tangan. keren. Nah Kak, biar adik-adik semua juga belajar dari kisah Paulus hari ini, gimana kalau kita berdua itu sharing apa yang kita dapetin dari animasinya, dari kisahnya Boleh. Paulus. Nah, buat adik-adik yang juga belajar sesuatu atau ngerasa, wah ini keren banget ya kisahnya, kalian bisa tulis komentar di kolom komentar di bawah. Oke. Ya udah, gimana kalau dari Kananda dulu ya? Oke, boleh. Yang Kananda pelajari dari kisah barusan tuh dari kisahnya Paulus, Iya. Kananda belajar kalau firman Tuhan itu membuat Paulus memberikan dia ketenangan walaupun dia menghadapi badai. Kelihatan kan tuh badainya gede banget, iya. bahkan sampai kapalnya karam. Tapi ketika Paulus itu melihat orang-orang di sekitarnya panik, ya ampun bagaimana ini? Tapi kalian lihat kan, cuman Paulus yang tenang. Iya ya, betul ya. Nah, kalau Karena itu, apa yang Karena pelajari,
karena itu belajar kalau firman Tuhan itu memberikan iman yang kuat untuk Paulus. Waktu Paulus dipatok ular nih, wah itu kan harusnya Paulus langsung terluka kan adik-adik. Tapi dia malah mengambil ular itu dan dia melemparkan. Wah keren banget kan. Dia itu beriman kalau Tuhan itu pasti melindungi dia dalam perjalanannya. Betul sekali. Dan kan Anda punya satu lagi nih yang dipelajari. Dari tiga kalah penting. Apa tuh? Kalau firman Tuhan itu memberikan tujuan yang jelas buat Paulus. Karena firman Tuhanlah yang membuat Paulus tahu kalau dia itu harus menyelesaikan misinya apapun yang terjadi. Semua tantangan, kesulitan, itu dia percaya kalau Tuhan itu pasti akan membantunya untuk menyelesaikan semua masalah dan kesulitan itu. Dan terbukti, akhirnya Paulus berhasil mengabarkan Injil dan membuat orang menjadi percaya deh sama Tuhan Yesus. Di sana juga dia melakukan mujizat Tuhan loh. Wah, keren banget kisah Paulus ini. Betul. Nah, adik-adik kalian itu juga bisa tulis apa yang kalian dapetin di kolom komentar. Betul. Karena nanti ada Gismo, ada Karena, ada Kananda, ada Kak Daniel, dan ada Kak Keisha yang akan balesin semua komentar adik-adik. Betul banget. Jadi kalian harus komen yang banyak yang ya. banyak. Adik-adik, firman Tuhan yang ada di dalam hatinya adik-adik itu memiliki kuasa. Dan firman itu juga perlu kita sampaikan kepada semua orang. Teman-teman, om, tante, papa, mama, kakak, adik, tetangga, pokoknya semuanya membutuhkan firman Tuhan. Dan karena adik-adik Superbook semua ini sudah ikut campaign membaca Alkitab 30 hari, pasti sekarang adik-adik itu punya banyak firman Tuhan yang bisa adik-adik perkatakan, bisa adik-adik tunjukkan ke teman-teman kalian semua. Betul. Dan bisa dibuktikan juga kepada papa mama kita. Betul banget. Dan pastinya firman Tuhan yang adik-adik baca akan mengubahkan karakter adik-adik Superbook menjadi anak yang luar biasa baik, pintar, taat, dan membanggakan orang tuanya. Adik-adik, bener kan Papa Mama? Wow. Nah sekarang Karena mau nanya sama adik-adik semua, siapa yang ingat super kebenaran kita di bulan ini? Aku ya. Aku. Kayaknya ada 500 juta penonton yang angkat tangan nih. Keren Karena banget. Adik-adik ingat semua. Yaudah kalau gitu kita langsung praktekin aja super kebenaran kita di bulan ini. Yang gampang itu loh, yang pasti kalian semua ingat. Ingat banget udah di luar kepala. Iya udah nempel bal-bal. Nah, ya kita sebutkan deh kalau gitu ya. Langsung aja bareng-bareng kalau gitu ya. Siap. Kan sudah hafal. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku anak Tuhan dan aku mencintai firman Tuhan. Keren. Selain super kebenaran, of course pasti ada super super ayat. Bulan ini kalian pasti udah hafal dong ya. Kita langsung baca aja bareng-bareng. Iya, langsung aja. Kita ambil Alkitabnya, terus kita akan membaca bersama-sama karena kalian kan udah hafalin ini nih. Jadi kalian bisa tahu apa sih yang kita pelajari selama 1 bulan ini. Oke. Yuk kita baca bareng-bareng. Siap ya? 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hebat, kalian sudah mulai hafal. Ya udah adik-adik, bagaimana kalau kita mengaplikasikan semua yang sudah kita pelajari hari ini dan supaya bisa tetap tumbuh di dalam hati kita dan bisa berbuah, kita mau berdoa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, ikuti Kananda berdoa.
Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Kami belajar bahwa firman-Mu memiliki kuasa menenangkan hati kami dan harus kami beritakan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami. Supaya kami bisa selalu melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kakak-kakak guru sekolah minggu, yakin kalian gak mau daftarin anak-anak untuk ikutan lomba yang super keren ini? Hah? Lomba apa tuh, Kak? Namanya Superbook Bible Competition. Wow! Kapan lagi kita punya kesempatan untuk mendorong dan menginspirasi anak-anak untuk semakin cinta firman Tuhan seperti adik-adik berikut ini. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Shalom, ayat Alkitab hari ini terdapat di Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Shalom, selamat pagi. Ayat hafalan hari diambil dari Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luke 1 verse 37. For nothing is impossible with God. For nothing is impossible with God. For nothing is impossible with God. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dadah. Wow, keren banget. Aku mau anak-anak sekolah mingguku seperti mereka juga, Kak. Yuk guru-guru sekolah minggu, buruan daftar dan jangan sampai kelewatan kompetisi spesial ini. Untuk informasi selengkapnya, klik link di bawah ini ya. Adik-adik, papa mama ada di sebelah kalian gak? Kalau ada, ajakin dong karena Anda mau kenalin sama satu adik Superbook yang punya cerita luar biasa. Namanya Nathan. Nathan itu suka banget untuk usilin adiknya. Sampai-sampai ibunya itu harus marah karena takut Nathan dan adiknya terluka. Nathan juga sering banget melawan perintah dan nasihat orang tuanya. Kadang-kadang kalau kesel dia langsung pergi dan banting pintu kamarnya. Tapi semuanya berubah setelah Nathan nonton animasi Superbook tentang Musa yang selalu mendengarkan perintah dan taat kepada Tuhan. Dari kisah itu, Nathan sadar kalau apa yang dia lakukan selama ini itu tetot, salah. Dan dia gak mau usil lagi sama adiknya. Dia juga berjanji untuk dengar-dengaran kepada orang tuanya. Ibunya juga menyadari perubahan yang terjadi kepada Nathan. Sekarang Nathan itu gak pernah marah kalau ditegur dan mau mendengarkan perintah dari orang tuanya. Wow, luar biasa banget kan? Adik-adik, kalau Nathan bisa berubah, berarti adik-adik Superbook juga bisa berubah dong. Betul banget.
Perubahan yang terjadi pada adik-adik Superbook itu adalah bukti dari dukungan papa mama yang enggak habis-habisnya. Nah, kalau papa mama mau mendukung Superbook, caranya gampang banget. Betul sekali. Papa mama tinggal scan QR Code yang ada di sebelah kanan layar papa mama untuk mendukung kami. Berapapun besar dan kecilnya dukungan dari papa mama pasti akan sampai ke hati anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Superbook semua, selamat ya. Sudah 3 minggu kita menjalankan tantangan rajin membaca Alkitab 30 hari. Karena dan Kananda itu seneng banget ngeliat semua video dari kalian. Kananda dan Karena juga mau kasih semangat buat semua super parent yang bantu adik-adik semua untuk rajin baca Alkitab. Oh iya, jangan sampai bolong kirim ayat hafalan kalian ya. Ajak juga teman-teman lainnya untuk ikut tantangan baca Alkitab 30 hari. Dadah! Selamat, kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo.